Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai kami setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, dan kembali kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan, dan karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 38. Tertulis demikian. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang senang dengan olahraga sepak bola, pasti tahu siapa Lionel Messi. Dia punya julukan sebagai La Pulga, yang artinya kurang lebih adalah seekor kutu. Disebut demikian karena ia memiliki badan yang kecil dibandingkan dengan pemain sepak bola lainnya. Sebagian fansnya menyebut Messi dengan julukan lain, yaitu Mesia atau Mesaya, yang artinya Mesias. Tapi tentu saja Messi bukanlah Mesias yang dimaksudkan dalam Alkitab. Mereka hanya memakai julukan itu karena menganggapnya sebagai penyelamat atau penentu kemenangan dalam berbagai pertandingan yang penting. Berkaitan dengan pribadi Tuhan Yesus, secara pribadi Tuhan sering menyebut dirinya dengan berbagai sebutan. Di antaranya adalah Anak Manusia. Kita baca kembali Yohanes 9 ayat 35 sampai 38 ini. Di situ tertulis, Yesus mendengar bahwa ia, yaitu orang yang sudah disembuhkan dari kebutaan, telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Terhadap orang buta dari lahir yang sudah disembuhkannya, Tuhan Yesus menanyakan satu pertanyaan penting. "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Kita semua pasti bingung bila membaca ini, karena buat kita orang Indonesia, istilah anak manusia secara literal menunjukkan arti yang biasa saja. Tidak ada yang spesial. Bahkan dalam bahasa Inggris pun, sebutan Son of Man kedengarannya tidak begitu spesial. Tapi kemudian muncul pertanyaan, mengapa orang buta yang sudah disembuhkan itu bertanya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Ini menunjukkan bahwa kata Anak Manusia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus bukanlah sebuah sebutan biasa-biasa, melainkan suatu sebutan yang punya arti khusus dan luar biasa. Makna Anak Manusia yang disebutkan Tuhan Yesus dalam konteks ini tidak lain adalah Mesias, Juru Selamat. Bangsa Israel saat itu menanti-nantikan kedatangan Mesias, sehingga orang yang tadinya buta itu pun begitu familiar dengan istilah tersebut. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, "Akulah dia," orang itu pun langsung sujud menyembahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah Mesias. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Setelah menyembuhkan orang yang buta itu, Tuhan Yesus
memberikan satu hal yang lebih penting, jauh lebih penting daripada kesembuhan, jauh lebih penting daripada berkat secara jasmani, yaitu karunia keselamatan. Kita semua, saudara, hendaknya tidak fokus kepada kesembuhan dan berkat secara jasmani, walaupun itu kita perlukan. Tapi biarlah kita fokus kepada pribadi Tuhan Yesus, yang adalah Mesias. Itulah yang seharusnya menjadi fokus kita dalam mengikuti dan menyembahnya. Dan kita perlu sadari bahwa semua mujizat yang Tuhan kerjakan bukanlah hal yang terutama, tapi yang terutama adalah pribadinya sebagai juru selamat yang harus kita kenal dan percaya. Sembahlah Tuhan Yesus, percayalah kepadanya, karena Dia adalah Mesias. Dia adalah Al-Masih sejati. Dialah juru selamat. Dialah Tuhan, Allah pencipta segalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami mengerti, kami menyadari Engkau adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat. Engkau adalah Allah kami. Engkaulah yang terutama Tuhan di atas segalanya. Engkau lebih utama, lebih penting daripada semua berkat, semua mujizat, semua peristiwa ajaib yang kami alami. Tolong kami Tuhan supaya mata rohani kami selalu tertuju kepadamu. Dan hati kami selalu mengasihi-Mu. Tidak terpengaruh dengan hal-hal lahiriah, hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi senantiasa benar-benar terikat dan tertuju kepadamu saja. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan, agar kami setia melayani-Mu, menyembah-Mu di sepanjang umur hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Jadikan kami berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan, agar tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan jalan keluar. Mujizat yang ajaib dinyatakan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan doa permohonan saudara secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.